Di sebuah kawasan elit, berdirilah rumah megah milik Nia dan Arif, pasangan suami istri yang dikenal mapan dan berkecukupan. Rumah itu memiliki taman yang luas, kolam renang di halaman belakang, serta deretan mobil mewah yang terparkir rapi di garasi. Kehidupan mereka terlihat sempurna, penuh kemewahan, dan jauh dari kekurangan. Pagi itu, Nia sibuk bersiap-siap di ruang ganti pribadinya. Ia memilih gaun kasual yang tetap berkelas, lengkap dengan perhiasan emas putih yang melingkar di lehernya. Wajahnya dipoles dengan riasan sederhana namun elegan. Ia ingin terlihat sempurna, meski hanya pergi berbelanja. "Mas, kamu udah siap? Aku nggak mau lama-lama, belanjaan kita udah menumpuk," katanya kepada Arif yang sedang memakaikan sepatu kepada Dina, anak perempuan mereka yang berusia 6 tahun. Iya, sebentar lagi," jawab Arif dengan nada santai. Ia mengenakan pakaian sederhana, berbeda jauh dari istrinya yang selalu tampil mencolok. Dina yang memegang boneka barunya bersorak, tak sabar ikut belanja bersama orang tuanya. Setelah memastikan semua siap, mereka pun keluar rumah. Mobil hitam mengilap menunggu di garasi, dikemudikan oleh seorang sopir pribadi. Perjalanan menuju swalayan terasa nyaman, diiringi obrolan ringan antara Nia dan Dina, sementara Arif duduk diam, sesekali mengecek ponselnya. Sesampainya di swalayan, Nia langsung mengambil troli besar. Ia memasukkan berbagai barang tanpa banyak berpikir. Makanan impor, perlengkapan rumah tangga, hingga camilan mahal untuk Dina. Arif hanya mengawasi, sesekali tersenyum melihat istrinya yang begitu bersemangat. "Nia, ini udah cukup banyak. Jangan terlalu boros," ujar Arif mengingatkan. "Mas, ini semua kan kebutuhan kita. Lagian, rezeki kita nggak akan habis hanya karena belanja. Biar Dina juga senang," jawab Nia sambil tersenyum kecil, seolah mengabaikan kata-kata suaminya. Setelah lebih dari 1 jam berbelanja, troli mereka penuh. Nia tampak puas dengan hasil belanjaannya, sementara Dina sibuk memeluk mainan baru yang dibelikan ibunya. Mereka pun menuju kasir, membayar dengan kartu kredit tanpa rasa ragu sedikit pun. Keluar dari swalayan, sopir mereka sudah menunggu di pintu, siap membantu membawa belanjaan ke mobil. Sambil berjalan keluar, tawa kecil Dina menggema, sementara Nia sibuk mengatur barang-barang yang dimasukkan ke dalam mobil. Mereka tak menyadari bahwa kehidupan mereka yang nyaman dan penuh kemewahan itu akan bertemu dengan realita yang berbeda di luar pintu swalayan. Tepat di dekat pintu keluar, seorang wanita tua bersama seorang anak kecil duduk di trotoar. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka lelah, dan tubuh mereka terlihat kurus. Mereka adalah pengemis yang sering menghabiskan waktu di sana, berharap ada orang baik hati yang mau memberi mereka sekadar uang untuk makan. Saat keluar dari pintu swalayan, suara tawa Dina yang ceria masih terdengar, sementara sopir mereka sibuk memasukkan belanjaan ke bagasi mobil. Arif berdiri sambil melipat tangan, menunggu barang terakhir dimasukkan. Di sisi lain, Nia dengan angkuhnya memeriksa kwitansi panjang dari belanjaan mereka, memastikan semuanya sesuai dengan yang ia beli. Namun, perhatian mereka tiba-tiba tertuju pada seorang wanita tua yang duduk di sudut trotoar. Tubuh wanita itu kurus dan wajahnya tampak letih, dihiasi kerutan yang menceritakan kerasnya hidup. Di sebelahnya, seorang anak kecil dengan pakaian lusuh memeluk erat pinggang sang ibu, wajahnya sayu dan tampak lemah. Anak itu menatap Dina yang memeluk boneka barunya dengan pandangan penuh harap, seolah membayangkan bagaimana rasanya hidup seperti Dina. Wanita tua itu, dengan suara parau dan penuh kerendahan hati, berkata, "Bu, Pak, mohon sedekahnya untuk makan kami hari ini." Suaranya lirih, nyaris tenggelam di antara riuh kendaraan dan langkah kaki para pengunjung swalayan. Nia berhenti sejenak, memandang pengemis itu dengan ekspresi dingin. Pikirannya sejenak berkecamuk. Kenapa mereka tidak bekerja saja? Masa hidup hanya bergantung pada orang lain, pikirnya. Namun, tak ingin berlama-lama, ia membuka tas tangan mewahnya, merogoh ke dalam, dan mengeluarkan selembar uang Rp1.000. "Ini, buat kalian," katanya singkat, lalu menyerahkan uang itu tanpa melihat langsung ke wajah wanita tersebut. Wanita tua itu menerima uang tersebut dengan tangan gemetar. Senyum kecil muncul di wajahnya, meski dalam hati ia merasa sedih. Hanya Rp1.000. Ya Allah, cukupkah ini untuk sekadar membeli sebungkus nasi? Tapi, aku tak boleh mengeluh. Setidaknya ini lebih baik daripada tak ada sama sekali, pikirnya sambil melirik anaknya yang mulai merengek karena lapar. Anak kecil itu menatap uang di tangan ibunya, seolah bertanya tanpa kata apakah itu cukup untuk makan mereka. Wanita itu mengelus kepala anaknya, mencoba menenangkan meski hatinya sendiri diliputi kekhawatiran. Arif,
yang berdiri tak jauh, memperhatikan semua itu. Ia tak mengatakan apapun, tapi ada sesuatu di matanya. Rasa simpati yang dalam terhadap wanita dan anak kecil itu. Nia, sebaliknya, segera berbalik ke mobil setelah menyerahkan uang, merasa cukup puas dengan tindakannya tadi. Baginya, memberi Rp1.000 sudah cukup untuk menunjukkan kepeduliannya. Namun, pemandangan itu meninggalkan kesan mendalam di hati Arif. Saat mereka bersiap untuk masuk ke mobil, ia tiba-tiba merasakan getaran di saku celananya. Notifikasi bahwa gajinya baru saja masuk rekening. Alhamdulillah, gumamnya pelan. Ia segera memutuskan untuk melakukan sesuatu. Nia, tunggu sebentar. Aku mau ke ATM dulu untuk cek saldo, katanya. Meninggalkan Nia dan Dina tanpa menjelaskan lebih lanjut, Arif melangkah cepat meninggalkan Nia dan Dina menuju deretan mesin ATM yang berada di dekat parkiran swalayan. Langkahnya mantap, tetapi pikirannya melayang-layang. Suara pengemis wanita tadi terngiang di telinganya, begitu juga tatapan anak kecilnya yang penuh harap. Ia merasakan sesuatu yang sulit diabaikan, dorongan untuk membantu lebih dari sekadar yang telah diberikan istrinya. Ketika tiba di depan mesin ATM, ia memasukkan kartu debitnya dan mengetikkan PIN dengan cekatan. Layar menampilkan saldo rekeningnya yang baru saja bertambah setelah gajian masuk. Jumlahnya cukup besar, hasil dari kerja kerasnya selama sebulan sebagai seorang manajer. Melihat angka itu, Arif tersenyum kecil. Alhamdulillah, ucapnya pelan, bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Ia menarik sejumlah uang dari mesin ATM, lebih banyak dari yang biasa ia bawa. Sambil menunggu uang keluar, ia membuka dompet kulitnya yang tebal, penuh dengan lembaran uang dari berbagai pecahan. Saat menyusun kembali uang yang baru diambil, pandangannya tertuju pada selembar uang Rp10.000 yang terlihat agak kusut di antara tumpukan uang pecahan besar. Arif berhenti sejenak, memandangi uang itu sambil teringat pengemis wanita tadi. Ia berpikir, uang Rp10.000 ini mungkin tidak ada artinya bagi kita. Tapi bagi mereka, ini bisa jadi sangat berarti. Bisa untuk makan hari ini, mungkin juga cukup untuk makan anaknya. Setelah memastikan dompetnya tertata rapi, ia mengambil uang Rp10.000 tersebut, melipatnya dengan rapi, lalu memasukkannya ke dalam saku kemejanya. Ia tahu apa yang akan ia lakukan dalam perjalanan kembali ke tempat Nia dan Dina menunggu. Arif melewati tempat di mana pengemis wanita tadi duduk. Ia melihat wanita itu masih di sana, memeluk anaknya yang kini tertidur di pangkuannya. Wanita itu tampak lelah. Namun ia tetap menunggu, berharap ada orang lain yang berbaik hati memberinya sedikit uang untuk bertahan hidup hari itu. Tanpa ragu, Arif melangkah mendekat. Ia memutuskan bahwa tindakannya ini bukan hanya tentang memberi uang, tetapi juga tentang menghargai kemanusiaan dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Arif berhenti di depan pengemis wanita yang masih duduk di sudut trotoar. Anak kecil di pangkuannya tampak terlelap. Wajahnya menyiratkan kelelahan yang dalam. Wanita itu segera mendongak ketika melihat Arif mendekat. Mata mereka bertemu, dan Arif melihat tatapan penuh harap yang bercampur kerendahan hati di wajah wanita itu. "Bu," panggil Arif dengan suara lembut. Wanita itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, sedikit terkejut dengan pendekatan pria itu. "Ini, semoga bisa membantu," lanjut Arif sambil mengeluarkan selembar uang Rp10.000 dari sakunya. Ia menyerahkan uang itu dengan tangan terbuka. Memastikan wanita itu menerimanya dengan mudah, wanita itu terdiam sesaat, menatap uang yang ada di tangan Arif. Jumlah itu jauh lebih besar daripada yang biasanya ia terima. Tangannya gemetar ketika ia meraih uang tersebut. Air matanya langsung mengalir tanpa ia sadari. "Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak," ucapnya dengan suara bergetar, nyaris terisak. Ia menggenggam uang itu erat, seolah itu adalah harta karun yang tak ternilai. "Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Semoga rezeki Bapak dilipat gandakan, keluarga Bapak selalu sehat, dan anak-anak Bapak menjadi anak yang soleh dan solehah." Arif tersenyum tulus, lalu berkata, "Amin. Doa ibu itu lebih berharga bagi saya dan keluarga. Semoga ibu dan anak ibu selalu diberikan kekuatan dan kemudahan." Wanita itu mengangguk berkali-kali, sementara ia terus mengucapkan syukur. Anak kecil yang tadinya tertidur di pangkuannya kini terbangun perlahan. Ia menatap ibunya, lalu melihat uang yang ada di tangan ibunya. Meski kecil, senyum muncul di wajah anak itu, seolah merasakan secercah harapan. Arif memandang mereka sekali lagi sebelum melangkah pergi. Ada rasa puas dan tenang di hatinya. Ia tahu bahwa apa yang ia berikan bukanlah jumlah yang besar, tetapi ia yakin itu bisa berarti dunia bagi mereka yang membutuhkan.
ketika kembali ke tempat Nia dan Dina menunggu di dekat mobil, ia berjalan dengan kepala tegak. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya sebagai manusia untuk saling membantu. Baginya, itu adalah bentuk syukur atas rezeki yang telah ia miliki. Setelah kembali dari ATM, Arif menghampiri Nia yang sedang berdiri di dekat mobil sambil memeriksa ponselnya. Dina asyik bermain dengan boneka barunya di kursi belakang mobil, tak menyadari apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Dengan santai, Arif membuka pintu mobil, menyimpan dompetnya, lalu berkata, "Tadi aku kasih 10.000 ke pengemis itu." Nia yang mendengar ucapan itu langsung menoleh dengan tatapan terkejut. 10.000? Mas, serius? Buat apa sebanyak itu? Itu kan kebanyakan untuk mereka. Katanya dengan nada setengah marah. Arif tersenyum tipis mendengar komentar istrinya. Ia tidak langsung membalas, tetapi raut wajahnya berubah sedikit serius. "Nia, apa yang kamu maksud dengan kebanyakan? 10.000 itu tidak ada artinya bagi kita. Tapi bagi mereka, itu bisa jadi makan satu hari. Bahkan mungkin lebih." Nia mendesah, merasa ucapan suaminya terlalu membesar-besarkan. "Tapi, Ma, kalau semua orang kasih sebanyak itu, mereka malah jadi malas kerja. Kita kan juga punya kebutuhan sendiri." Arif menatap istrinya dengan lembut, namun sorot matanya tajam. "Nia, coba lihat belanjaan kita hari ini. Kamu habiskan ratusan ribu untuk barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dina dapat boneka baru yang harganya lebih dari 10 kali lipat dari uang yang aku kasih ke mereka. Apakah itu juga kebanyakan? Apa itu membuat kita kekurangan?" Nia terdiam, tak langsung bisa menjawab. Ia menunduk, mencoba mencerna kata-kata suaminya. Namun, ia masih merasa kesal. "Tapi tetap saja, Mas. Mereka itu harusnya cari pekerjaan, bukan hanya mengemis di pinggir jalan." Arif menarik napas panjang sebelum menjawab. Suaranya tetap tenang tetapi tegas. "Nia, tidak semua orang seberuntung kita. Kamu lihat tadi, wanita itu membawa anak kecil yang bahkan mungkin belum makan. Apakah dia punya pilihan lain? Mungkin dia ingin bekerja. Tapi siapa yang mau mempekerjakannya? Kadang kita lupa. Mereka tidak meminta-minta karena mereka ingin. Mereka meminta karena mereka tidak punya pilihan lain. Kalau kita bisa membantu, kenapa tidak?" Kata-kata Arif itu menohok hati Nia. Ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat, seperti ada sesuatu yang menusuk dalam pikirannya. Ia mencoba mencari alasan untuk melawan, tetapi suara hatinya justru mengiyakan apa yang dikatakan Arif. "Mas, aku nggak kepikiran sejauh itu," gumam Nia, nyaris seperti bisikan. Ada rasa malu yang mulai menyelinap di hatinya. Arif tersenyum, lalu meletakkan tangannya di bahu istrinya. "Nia, berbagi itu bukan soal jumlah. Ini soal rasa syukur. Kalau kita bisa membantu meringankan beban orang lain, itu adalah salah satu cara kita bersyukur atas rezeki yang kita punya. Jangan takut kekurangan karena memberi. Allah sudah janji, setiap kebaikan akan diganti dengan yang lebih baik." Nia mengangguk perlahan. Matanya mulai terasa panas, tetapi ia menahan air mata yang hampir tumpah. Ada rasa bersalah dan malu yang menguasai dirinya. Dalam hatinya, ia tahu Arif benar. Ia terlalu terpaku pada materi dan melupakan bahwa hartanya bukan hanya miliknya, tetapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Dina, yang dari tadi diam di kursi belakang, tiba-tiba bertanya polos, "Papa, tadi kasih uang buat ibu itu? Kenapa Papa baik banget?" Arif menoleh dan tersenyum pada anaknya. "Karena membantu orang itu baik. Dina, kalau kita punya lebih, kita harus belajar berbagi, supaya semua orang bisa merasa bahagia." Dina mengangguk, meski mungkin ia belum sepenuhnya memahami makna kata-kata ayahnya. Namun, senyum polosnya membuat Nia semakin tersentuh. Ia tahu, ia harus berubah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Dalam perjalanan pulang, Nia tak bisa berhenti memikirkan perkataan suaminya. Ia melihat Dina yang ceria di kursi belakang, memegang boneka baru yang harganya jauh lebih mahal daripada uang yang diberikan kepada pengemis tadi. Air mata perlahan menggenang di matanya. Sesampainya di rumah, Nia memeluk suaminya dengan erat. "Maafkan aku, Mas. Aku salah. Aku terlalu pelit dan sombong. Aku lupa bersyukur atas apa yang kita punya. Mulai sekarang, aku ingin belajar untuk lebih peduli pada orang lain." Arif tersenyum dan mengelus kepala istrinya.
Tak apa, Nia. Yang penting, kita selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Hari itu menjadi pelajaran berharga bagi Nia. Ia mulai menyadari bahwa berbagi, sekecil apapun, adalah salah satu bentuk syukur yang paling indah. Doa-doa tulus yang ia dengar dari pengemis tadi menjadi pengingat baginya untuk terus bersyukur dan berbagi, hingga hidupnya terasa lebih bermakna.